Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Wafandini. You can call me Wafa. My ID number 311221018. I will convey material about tenses. Tenses are generally used to form a sentence in English based on the time of the incident or ongoing event. Tenses pada umumnya digunakan untuk membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, tenses memiliki kaitan yang sangat erat dengan waktu pada suatu kejadian. Tenses can be divided into three types. Tenses bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu present, past, and future. Yang setiap tensesnya memiliki masing-masing 4 jenis tenses lagi. This time, I will discuss about present tense and past tense. For present tense, there are simple present, continuous present, and perfect present. While past tense, there are simple past and continuous past. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang present tense. Present tense adalah kelompok tenses yang digunakan untuk mengungkapkan pesan dan kejadian di masa sekarang. Yang pertama, kita ada simple present. Simple present dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di waktu sekarang dalam bentuk sederhana atau suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari. For example, untuk positive sentence, untuk subjek I, you, they, we, don't use as. Contohnya, I live in Jakarta. Untuk subjek he, she, it, kita harus menambahkan as pada nouns-nya. Contohnya, I live in Jakarta. For example, pada negative sentence, untuk subjek I, you, they, we, kita menggunakan don't. Contohnya, I don't speak English. Sedangkan subjek he, she, it, kita menggunakan doesn't. Contohnya, he doesn't speak English. For example, pada question sentence, untuk subjek I, you, they, we, kita menggunakan do di awal kalimat. Contohnya, do you speak English? Sedangkan subjek he, she, it, kita menggunakan awalan does. Contohnya, does she speak English? Untuk yang kedua, kita ada continuous present. Continuous present ditandai dengan adanya penambahan suffix ing pada kata kerja dasar yang bermakna sedang. Present continuous dibentuk dengan menggunakan kata kerja bantu atau helping verb seperti is, I'm, are. For example, positive sentence. I kita menggunakan I'm. Contohnya, I am speaking English. Untuk you, they, we, kita menggunakan are. Contohnya, they are living in London. Sedangkan he, she, it, kita menggunakan is. Contohnya, he is running right now. For example, pada negative sentence, kita menambahkan kata not siap setelah helping verb. Contohnya, I am not eating cereal. You, they, we, kita menggunakan are, ditambah not, menjadi they are not eating. He, she, it, kita menambahkan is dan not, jadi she is not eating. For example, pada question sentence, kita menggunakan kata kerja bantu di awal sebelum subjeknya. Contohnya, are you eating cereal? Is she eating cereal? Untuk yang ketiga, kita ada perfect present. Biasanya untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah dimulai sejak lama, tapi masih berlanjut hingga kini. Kalimat positif, present, perfect dibentuk dengan menggunakan have dan has, ditambah verb 3. Jika subjeknya I, you, they, we, kita menggunakan have. Sedangkan subjek he, she, it, kita menggunakan has. For example, pada positive sentence, they have worked there for 2 years. Untuk negative sentence, kita bisa menambahkan not. Contohnya, she has not watched this movie already. Untuk question, kita meletakkan has dan have di depan. Contohnya, have you watched this movie already?
Untuk selanjutnya, kita masuk ke past tense. Kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir di masa lampau juga. Untuk yang pertama, kita ada past simple. Past simple biasa digunakan untuk menjelaskan kejadian atau tindakan yang telah terjadi ataupun menggambarkan kejadian yang telah berakhir di masa lalu. Untuk positive sentence, kita menggunakan verb 2. For example, I ate meatball last night. Untuk negative sentence, kita menggunakan verb 1 dan did not atau didn't. Contohnya, she didn't eat noodle last night. Untuk question, kita juga menggunakan verb 1 dan did sebelum subject. Contohnya, did they swim last week? Dan tidak menggunakan in. In answer for a positive sentence, we use verb 2, while for negative and question sentence, we use verb 1. Yang kedua, kita ada past continuous. Digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi atau berlangsung secara bersamaan di masa lampau. Past continuous sentence dibentuk dengan menggabungkan past tense to be, yaitu was dan were, dengan kata kerja present participle, ing. Untuk subjek you, they, we, kita menggunakan to be were. Example, we were shopping at the market yesterday. Untuk subjek I, he, she, it, kita menggunakan to be was. Example, I was shopping at the market yesterday. Contoh tadi menjelaskan kejadian yang berlangsung di masa lampau, sedangkan kalimat untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung ketika kejadian lain terjadi, kita dapat menggunakan keterangan seperti when dan while. Contohnya, I was watching TV when my mother came. Kita ada they were playing football when I was sweeping the yard yesterday. Kita masuk materi yang kedua, yaitu passive voice. Passive voice memiliki ciri yakni subjek dalam kalimat yang dikenai pekerjaan atau aksi. Letak subjek biasanya berpindah ke akhir kalimat dan didahului oleh kata by. Terkadang subjek bahkan dihilangkan bila dianggap tidak penting atau tidak diketahui. Kata kerja yang digunakan dalam kalimat harus menggunakan salah satu bentuk be, yaitu is, are, was, were, yang diikuti dengan past participle. For example, my little sister was being taken to school by me. Adik perempuan saya dibawa ke sekolah oleh saya. Kata kerja di sini menggunakan verb 3. For the next example, the book is being read by Andi. Buku tersebut sedang dibaca oleh Andini. Okay, so much explanation of this material. I hope this explanatory video about tenses and passive voice can help friends understand it. Sorry if there are wrong words, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.